Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya pencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan yang berharga, bukan hanya untuk hidup di dalam dunia ini, tetapi juga kita bisa beribadah. Itu tandanya kita masih ada kesempatan untuk belajar memuliakan Tuhan. Dan ketika firman Tuhan akan disampaikan, saudara, itu juga merupakan satu kesempatan di mana kita bisa belajar tentang kebenaran. Saudara, hari ini merupakan hari yang khusus bagi gereja kita di San Francisco,
Karena tadi pendeta Moses yang berkhotbah kurang lebih hampir 1 jam. Jadi tadi terlambat kita selesainya. Dan saya juga terlambat ke sini. Dan tadi dari Vacaville sudah macet sampai ke sini, saudara. Jadi saya berangkat tadi buru-buru setelah selesai semuanya setengah 2 lewat 15 menit, saudara. 2:45 berangkatnya. Dan sampai tadi saya melihat pendeta Farm sudah sampai ke pembacaan Mazmur 116, saudara. Kenapa panjang? Karena hari ini pendeta Moses yang berkhotbah tentang akhir zaman. Jadi memang ini tema yang ditunggu-tunggu. Jadi tadi kebaktian dalam bahasa Mandarin itu 2 kali kebaktian. Mereka kebaktian jam 10, kemudian mereka ikut lagi kebaktian jam 9. Mereka ikut lagi jam 11, saudara. Dan khotbah yang harusnya disampaikan dalam bahasa Inggris dirubah jadi ke dalam bahasa Mandarin. Tapi saudara, memang banyak hal yang kita belajar, saudara. Dan satu hal yang saya mau sharekan kepada saudara, bahwa sebenarnya waktu kita itu sudah sangat singkat, saudara. Mungkin saudara berpikir waktu saya masih lama. Saya masih bisa membesarkan anak-anak. Saya masih bisa bekerja, mendapatkan karir dan sebagainya, saudara. Tapi saya yang beritahukan kepada saudara bahwa waktu Tuhan itu sudah sangat dekat. Dan Tuhan sebentar lagi akan kembali, saudara. Mari kita akan bersama-sama berdoa, kita minta pertolongan Tuhan sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa, urapi kebenaran firman-Mu ini, sehingga bukan kata-kata manusia yang disampaikan kepada setiap kami, tetapi hanya kebenaran firman Tuhan sajalah yang akan menguasai lidah dan bibir hamba-Mu yang berdosa dan lemah ini. Supaya kebenaran itu masuk ke dalam hati dan pikiran kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan memampukan kami untuk menjadi jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan yang rela memiliki visi seperti visi yang Tuhan punya. Tuhan, berbicaralah kepada kami oleh karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita membuka bersama-sama Matius pasal yang ke-9, saudara. Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-38. Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-35 hingga 38. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, mari kita lihat. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara sekalian, ini merupakan satu visi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita itu harus punya visi, benar, saudara. Tapi kalau visi kita keliru, kalau visi kita itu tidak benar, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang saya mau katakan mandul, saudara. Apa artinya mandul? Artinya orang Kristen yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Saudara, Yesus mempunyai visi yang sangat luar biasa. Visi itu jauh ke depan, saudara. Dan merupakan visi yang harus kita punya pada hari ini. Saudara, mari kita perhatikan. Dikatakan dalam ayat 35, saudara. Ketika Yesus berkeliling, kemana dia pergi, saudara? Dia pergi bukan hanya ke kota, tapi juga ke desa, saudara. Kenapa dikatakan dia harus berkeliling ke semua kota dan desa? Untuk menunjukkan, saudara, bahwa Yesus tidak pilih bulu. Yesus tidak pernah memilih-milih tempat, tidak pernah memilih-milih orang, saudara. Dan dikatakan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Ini hal yang serius, saudara. Ia memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, kita melihat, saudara, kadang-kadang orang itu berpikir bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, maka yang kita perlu cari adalah berkat. Dan ketika banyak jemaat pergi datang mengikuti sebuah ibadah, saudara,
Yang dia pentingkan adalah apa yang dia dapatkan daripada Tuhan. Dan bukan apa yang seharusnya dia itu lihat sebagai sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada dia. Nah, saudara perhatikan dalam ayat 35 bagian B. Di situ tidak dikatakan Yesus datang untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan terlebih dahulu, saudara. Tapi yang lebih penting ada order di sana. Yang lebih penting adalah apa? Yesus memberikan satu teaching. Satu pengajaran, saudara. Yang kedua adalah apa? Pekabaran Injil. Dan yang ketiga, barulah kesembuhan. Jadi kalau kita melihat, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita mesti belajar seperti Tuhan Yesus, saudara. Nah, apa aspek daripada mengajar di dalam bagian ini untuk kehidupan kita? Yaitu kita harus mempunyai hati yang rindu untuk belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, hati yang sudah diajar oleh firman Tuhan akan menjadi hati yang bertumbuh, saudara. Dan akhirnya hati yang bertumbuh ini akan membawa kita, memampukan kita untuk apa? Mengabarkan Injil. Dan pada waktu kita mengabarkan Injil, saudara, maka dikatakan kerajaan surga itu akan tiba. Apakah Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan? Jawaban saya iya, saudara. Tetapi kadang-kadang ketika kita ingin menggunakannya untuk kepentingan kita, untuk sesuatu yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Itu sebabnya, saudara, kita mesti yakin dan percaya bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita belajar untuk memiliki hati, saudara, yang mau diajar dan kemudian bisa mengabarkan Injil. Nah, saudara lihat, hati yang demikianlah yang dipunyai oleh Tuhan Yesus. Dan dalam ayat 36, Yesus memberikan satu contoh bagaimana hati yang sudah bertumbuh itu, saudara, akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan daripada seseorang. Kita melihat dalam ayat 36, saudara, Yesus tergerak. Tergerak apa, saudara? Tergerak pikirannya? Tidak. Tergerak sikapnya? Tidak, saudara. Tapi Yesus yang tergerak adalah tergerak hatinya. Dan apa, saudara? Dan dia memiliki satu belas kasihan kepada mereka. Nah, di mana visi daripada kehidupan Tuhan Yesus, saudara? Nah, visi itu bukan terletak kepada hati yang tergerak oleh belas kasihan. Tapi visi itu terletak kepada apa, saudara? Kepada kalimat sesudahnya. Jadi Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena, saudara, dia melihat mereka itu sebagai apa? Domba, saudara. Yang lelah, terlantar, dan tidak bergembala. 3 kategori, saudara. Yang lelah, terlantar, dan tidak bergembala. Itu sebabnya, saudara, Yesus tergerak hatinya. Dia memiliki belas kasihan. Jadi kalau Yesus tergerak hatinya itu wajar, saudara. Oleh karena domba-domba yang diwakili oleh orang-orang yang begitu banyak. Mereka bukanlah domba-domba yang masih kuat, saudara. Mereka lelah oleh karena himpitan daripada dosa. Mereka terlantar, saudara, oleh tipuan daripada si jahat. Dan mereka juga tidak bergembala. Karena sesungguhnya mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka membutuhkan seorang gembala yang bisa menolong mereka. Lalu menarik, saudara, kalimat dalam ayat 37. Sesudah Yesus memiliki hati yang demikian, dia berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja itu sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara, banyak daripada kita berpikir bahwa yang disebut dengan pekerja-pekerja itu adalah hamba-hamba Tuhan. Yang disebut dengan pekerja-pekerja itu adalah misioneri, saudara. Tidak. Yang disebut dengan pekerja-pekerja dalam bagian konteks ayat ini adalah setiap kita, saudara. Setiap engkau dan saya. Yang memang adalah orang-orang percaya. Yang sudah ditebus oleh Tuhan.
yang telah merasakan kasih Tuhan, yang ingin membalas saudara, kasih yang besar itu, yang sudah pernah kita terima itu kembali kepada Tuhan. Nah, karena alasan demikianlah, maka kita memberikan diri kita, menyediakan hidup kita, dan apa saudara? Rela untuk memberikan hati kita sebagai pekerja Kristus. Nah saudara, dari sejauh ini kita melihat saudara, itu sebabnya kenapa penting sekali untuk di dalam akhir daripada zaman ini kita harus keluar dan pergi mencari mereka-mereka yang terhilang. Bagaimana kita bisa mencari mereka saudara? Kalau kita tidak punya visi, saudara. Nah, visi itu membuat mata rohani kita, ketika melihat orang-orang yang terlantar itu, kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Kita melihat mereka bukan lagi sebagai musuh. Kita melihat mereka bukanlah sebagai orang-orang minoritas. Kita melihat mereka bukan lagi sebagai orang-orang asing, saudara. Tapi kita melihat mereka sebagai domba. Domba yang lelah, yang terlantar, dan yang tidak bergembala. Saudara, kita bersyukur karena kita sudah mengenal Tuhan. Amin. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan, saudara. Tapi apakah kita berhenti sampai di sana? Tidak, saudara. Kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Kita tidak boleh puas hanya dengan datang pada setiap hari Minggu dan kemudian kita beribadah. Kita tidak boleh puas ketika kita hanya bisa melayani di dalam gereja saja. Tapi kita harus mempunyai visi. Kita harus berpikir begitu rupa. Bahwa apa yang sudah saya dapatkan daripada Tuhan, saya mesti berikan kembali kepada orang lain. Nah saudara, ini visi saudara. Minggu depan saudara, pada hari Sabtu dan pada hari Minggu, saudara akan bersama-sama mengadakan satu acara yang kita sebut dengan KKR. Saudara, biasanya kalau disebut KKR itu, yang kelihatan apa? Hura-huranya. Hebat-hebatnya yang dilihat, saudara. Kalau sudah KKR, maka banyak orang-orang Kristen datang ke gereja. Mereka adalah kategori orang Kristen tahunan. Datang setahun sekali ke gereja, saudara. Kapan? Pada waktu KKR. Begitu. Ada lagi model orang Kristen yang lain. Yang ketika datang ke gereja, mereka adalah orang-orang Kristen sok pamer, saudara. Jadi datang ke gereja itu tujuannya apa? Pamer. Pamer kekayaan, pamer kepintaran, pamer segala-galanya. Ada model orang Kristen yang lain. Yang datang ke gereja seperti datang ke shopping mall. Mereka adalah tukang-tukang belanja, saudara. Gereja tidak menjual baju dan barang tentunya, saudara ya. Tapi mereka ingin sekali. Apa saudara? Belanja firman. Itu sebabnya kalau kita melihat pengkhotbahnya kalau tidak beken, kalau pengkhotbahnya adalah tidak terkenal, maka tidak ada yang datang, saudara. Nah itu kebiasaan KKR, saudara. Nah ada orang Kristen model keempat, ketika dia datang ke dalam KKR, saudara, sebenarnya apa? Dia termasuk kategori orang Kristen yang kagak bisa sendirian, saudara. Selalu ingin yang rame-rame. Jadi kalau yang rame dia suka, saudara. Kalau yang cuma berapa puluh orang ini dia tidak suka. Kalau rame, kalau besar, kalau hebat dia datang, saudara. Itu sama saja dengan penonton sepak bola, saudara. Kalau di Indonesia. Kalau di sini penonton apa? Basketball mungkin ya. Atau penonton basket, saudara. Oh rame, saudara. Nanti dia bawa embel-embel, dia bisa meneriakan yel-yel, saudara. Macam-macam, saudara. Nah. Kalau kita melihat seperti demikian, saudara, maka KKR yang kita akan adakan pada minggu yang akan datang adalah KKR yang sudah pasti, saya mau katakan gagal, saudara. Gagal. Ditambah lagi, setiap penyelenggara KKR itu adalah orang-orang yang melakukannya karena job. Karena apa? Tugas. Karena jabatan. Sama seperti company, saudara. Kita datang ke company karena kita ingin dapatkan uang, bukan? Kita bekerja, setelah bekerja kita pulang, saudara. Oh tidak, saudara. Itu sebabnya setiap kali KKR yang terjadi adalah
Yang datang itu tidak ada lagi orang-orang yang baru. Yang datang siapa? Ya tadi itu. 5 macam orang Kristen tadi. 5 macam orang Kristen tadi. Nah saudara, sementara kalau kita melihat di luar sana saudara, masih banyak tipe orang-orang yang di luar 5 macam ini. Mereka adalah orang-orang mungkin tidak pernah ke gereja. Mereka adalah orang-orang yang mungkin bukan orang Kristen. Kita kenal mereka. Hidup mereka seperti domba yang lelah, terlantar dan tidak bergembala. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pergi menjangkau mereka. Nah saudara, masalah pergi menjangkau mereka ini bukan masalah yang mudah, bukan? Saudara pasti akan bikin banyak alasan. Saudara mengatakan, iya itu kan tugasnya hamba Tuhan. Itu tugasnya majelis. Itu tugasnya komisi PI, bukan tugasnya kita. Lalu saudara mulai mengatakan, saya tidak bisa bicara. Saya ini belum dilengkapi dengan penginjilan. Bagaimana saya pergi mengabarkan Injil kepada mereka? Bagaimana saya mengajak mereka pergi ke gereja? Saudara sekalian, untuk mengajak orang datang ke gereja, saudara, itu bukanlah hal yang sulit. Atau dengan kata lain saya mau katakan, itu tidak lebih sulit daripada saudara itu, apa saudara? Menegur dosa mereka. Mana lebih sulit? Membawa mereka ke gereja atau saudara menegur mereka kalau mereka berbuat dosa? Mana lebih sulit saudara? Jelas yang kedua bukan? Karena ketika saudara menegur mereka, belum tentu mereka mendengar. Tapi ketika saudara bawa mereka ke gereja saudara, mereka bukan hanya ditegur dosanya, tapi mereka akan mengalami kasih Tuhan. Siapa tahu saudara, mereka akan bertumbuh di gereja. Mereka telah bertemu dengan Tuhan, mereka berubah hidupnya. Mereka menjadi seorang Kristen yang betul-betul mencintai Tuhan. Siapa tahu saudara, kita tidak pernah tahu akan hal itu saudara. Saya, saudara, tidak pernah sekalipun berpikir untuk menjadi orang Kristen. Tidak pernah saudara, tidak pernah. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri di sini saudara, menyampaikan berita ini, saya berpikir memang Tuhan akan memakai orang-orang dengan cara yang sebenarnya mirip saudara. Saudara perhatikan Saulus. Dia tidak pernah berpikir dia akan menjadi rasul yang besar. Tidak pernah saudara. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan memberikan kepada dia visi, namanya berubah menjadi Paulus saudara. Dan itu perubahan yang radikal. Saudara lihat Abraham. Dulu namanya Abram saudara. Tapi ketika dia melihat visi daripada Tuhan melalui pohon kering yang terbakar saudara, visi itu membuat dia melangkah ke depan saudara. Nah saudara, hari ini kita tidak bicara tentang penginjilan, tapi saya mau bicara hal yang lain saudara, yaitu bicara tentang masalah hati. Karena apa saudara? Karena yang menentukan saudara pergi itu bukanlah sikap saudara, bukanlah kemauan saudara, bukanlah pikiran saudara, bukanlah segala-gala yang lain, tapi hati saudara dan saya. Nah itu sebabnya saudara jangan lupa, hati itu punya peranan yang sangat penting. Kalau hati ini kita tidak mengerti dengan jelas, kita tidak atur dengan jelas, maka saudara kita tidak akan pernah pergi keluar untuk mencari mereka. Kenapa Yesus hatinya bisa tergerak saudara? Oleh karena hati daripada Yesus adalah hati yang telah dirubah oleh Tuhan. Hati yang berubah saudara. Hati yang bertumbuh. Hati yang telah berbuah saudara. Nah hari ini kita akan merenungkan 4 hal mengenai bagaimana kita bisa memiliki hati yang demikian saudara. Saya yakin saudara juga pasti rindu bukan? Tapi saudara mesti tahu kuncinya. Saudara mesti tahu resepnya. Kalau tidak tahu saudara, maka itu akan repot luar biasa. Nah yang pertama saudara. Yang pertama. Yaitu kita harus membawa hati kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini penting sekali.
Kalau saudara tidak pernah membawa hati saudara di hadapan Tuhan, saudara tidak pernah mempersembahkan hati saudara kepada Tuhan, maka percuma yang saudara lakukan. Sia-sia yang saudara lakukan. Tidak ada gunanya saudara. Banyak orang hari ini mereka pergi ke gereja, tapi mereka tidak pernah mempersembahkan hatinya. Yang dia persembahkan hanya uang. Hanya apa lagi saudara? Hanya apa lagi saudara? Telinganya, pikirannya, sikapnya. Tapi tidak pernah mempersembahkan hatinya, saudara. Itu sebabnya kenapa pada waktu kita memberikan persembahan, ada perbedaan memberikan persembahan. Nah saudara, profesor saya baru-baru ini memberikan satu kalimat yang sangat menarik. Dia mengatakan ada perbedaan memberikan persembahan, saudara, daripada beberapa gereja-gereja. Nah ada gereja saudara yang memberikan persembahan itu dalam bentuk piring. Saudara tahu piring ya? Nah mungkin gereja-gereja tertentu di Indonesia mereka pakai piring. Saya ingat sekali gereja HKBP itu pakai piring saudara. GBKP, bukan HKBP, GBKP. Saya sering khotbah di sana saudara. Nah pakai piring itu ada baiknya saudara. Kenapa? Saudara tidak bisa kasih uang kecil. Malu soalnya, kelihatan saudara. Karena itu diedar saudara. Apalagi kalau saudara orang pertama begitu saudara taruh, yang kelihatan ya uang saudara. Dan jangan coba-coba kasih uang logam saudara. Bunyinya itu jelas, keras sekali. Jadi tidak pernah orang kasih logam. Memang ada juga yang kasih logam saudara. Cuek sajalah kasih logam begitu ya. Tapi kadang-kadang ketika taruh uang di piring begitu, kita hanya menaruh uang bukan? Nah tapi ada gereja tertentu seperti kita pakai kantong saudara. Ya toh? Memang baik juga. Jadi kalau kasih $1 nggak ada yang tahu saudara. Betul kan? Nggak kasih juga nggak ada yang tahu kan? Lipat aja tangan begini juga orang pikir ada duit di dalamnya. Makanya kalau kita memberikan persembahan, kadang-kadang mungkin Famuse perlu training mereka untuk para asyar bisa melihat tuh. Cara memberikan persembahan kelihatan yang dia berikan apa. Ketahuan saudara. Kalau dia berikan goyang-goyang saudara. Itu artinya dia berikan sedikit saudara. Karena orang yang berikan banyak itu tidak mau sampai nggak kelihatan bukan? Jadi kalau bisa nggak masukin tangannya. Tapi apa? Pegang uangnya pura-pura nggak keras saudara. Supaya kelihatan uangnya gede saudara. Lalu nggak masukin ke kantong. Tapi dilepas di atas saudara. Supaya jatuhnya uang itu kelihatan. Tapi saudara ada maksud di balik itu kata profesor saya. Ini menarik sekali. Dia mengatakan kenapa kalau kantong seperti demikian, kita mesti masukkan tangan kita. Karena ketika kita masukkan tangan kita mengatakan Tuhan, saya bukan hanya berikan uang, tapi saya berikan hidup saya kepadamu Tuhan. Saya berikan tangan saya kepadamu. Saya berikan seluruhnya kepadamu, bukan hanya uang yang saya punya. Nah saudara, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Nah pada waktu kita doa persembahan, seharusnya ketika kita berdoa persembahan, saudara, kita tuh bukan hanya berdoa terima kasih Tuhan. Karena saya sudah bisa memberikan uang kepada Tuhan. Berkati uang ini. Bukan hanya itu saudara. Tapi kita berdoa minta. Supaya kita juga boleh diberikan kesempatan mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Nah kalau kita sudah mempersembahkan hati kita saudara. Itu luar biasa saudara. Itu luar biasa. Saya mau tanya kepada saudara. Kenapa Kain punya persembahan tidak diterima oleh Tuhan? Kenapa Habel punya persembahan justru diterima oleh Tuhan? Kalau kita mau lihat-lihat, kalau Tuhan itu tanda kutip agak pinter sedikit, harusnya dia menerima persembahan Kain. Karena persembahan Kain itu apa saudara? Apa saudara? Lebih mantap daripada persembahan Habel. Dari segi konten persembahan. Kalau dari segi banyak kita tidak tahu. Tapi kalau dari segi kualitas memang Habel punya persembahan itu jauh lebih berkualitas dibanding Kain. Maksudnya begini, Habel memberikan yang terbaik, Kain memberikan yang sisa. Tapi itu isu yang lain saudara. Kita tidak bicara itu. Tapi saya mau katakan saudara, di balik persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel, Kain memberikan persembahan hanyalah yang ada di mezbah saudara. Sementara Habel ketika dia memberikan persembahan, dia bukan hanya memberikan yang ada di mezbah.
Tapi dia mempersembahkan hatinya, saudara. Itulah kuncinya. Kenapa Tuhan berkenan? Apapun yang saudara lakukan hari ini, kalau saudara belajar untuk melakukannya, dengan terlebih dahulu saudara sudah mempersembahkan hati saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Tuhan akan memberkati saudara. Dan Tuhan akan memimpin hidup saudara. Karena apa? Karena yang terbaik dalam hidup saudara, saudara sudah persembahkan kepada Tuhan. Ini kunci yang pertama, saudara. Kunci yang kedua. Sesudah saudara membawa hati dan mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Yang kedua juga penting, saudara. Saudara harus belajar untuk menaruh hati saudara pada gereja dan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara tidak belajar menaruh hati saudara pada gereja dan pekerjaan Tuhan, saudara punya pekerjaan selama ini, saudara punya pelayanan selama ini, tidak ada gunanya saudara. Tidak akan di-count oleh Tuhan. Maksudnya apa saudara? Kita harus menaruh hati kita pada gereja dan pekerjaan Tuhan. Kita jangan pernah menganggap bahwa gereja ini adalah company. Kalau kita menganggap gereja ini company, kita keliru besar. Banyak orang itu tanpa sadar berpikir gereja ini adalah company. Saya mau kasih saudara kuis. Kalau gereja ini adalah company, seperti kebanyakan orang berpikir demikian, saya mau tanya, siapa yang menjadi owner? Mungkin masih bingung, masih susah saudara ya. Siapa yang jadi CEO? Siapa yang menjadi CEO? Siapa yang menjadi direktur? Saudara pasti bingung kan? Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik gereja-gereja hari ini, mereka sebenarnya sudah melakukan hal demikian. Siapa ownernya? Siapa ownernya? Ya, amin. Memang Tuhan Yesus tetap jadi owner, saudara ya. Sudah benar satu. Siapa jadi CEO-nya? Siapa? Betul sekali. CEO-nya pendeta. Tampil ke depan, khotbah, acting semuanya. CEO keluar. Di atas CEO siapa? Di bawahnya owner. Itu posisi tinggi itu saudara. Siapa? Bukan anaknya owner saudara. Siapa? Kita sebut dengan presiden atau sejenisnya. Siapa itu presiden? Kadang-kadang saudara adalah para majelis. Lalu kemudian siapa yang disebut dengan staff? Yang di bawah CEO. Siapa saudara? Pengurus. Saya mau tanya siapa customernya? Jemaat, itu customernya. Saya mau tanya dalam company, siapa yang lebih kuat berkuasa? CEO kah? Owner kah? Staff kah? Presiden kah? Atau customer? Customer saudara. Saya mau kain model begini, lu mesti bikin. Kalau mau laku saudara. Kalau enggak saya pindah ke tempat lain. Saya tidak peduli dengan kamu. Jadi saudara kadang-kadang gereja-gereja telah menjadi company saudara. Di mana para jemaat itu sudah tidak lagi menganggap gereja itu adalah rumah Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu adalah pelayanan. Tidak. Mereka hanya anggap itu hanyalah apa saudara? Hanyalah sekedar sebuah pekerjaan. Nah kalau kita semua melayani, kita bukan lagi jemaat. Kita namanya apa saudara? Pengurus kan? Nah kalau kita pengurus, berarti apa? Kita seperti staff. Jadi kadang-kadang saudara kita hanya datang, melayani. Sudah itu pulang saudara. Nggak pikir yang lain lagi saudara. Kita hanya berpikir itu hanya job. Hanya tugas saya. Keliru saudara. Itu sebabnya kenapa kita kok ngomong sampai capek. Sampai lidah ini makin panjang saudara. Ayo kabarkan Injil ya. Ngomong 1000 kali tetap tidak ada yang tanggapi. Kenapa saudara? Karena sebenarnya salah satu penyebabnya kita tidak pernah belajar menaruh hati kita kepada gereja dan pekerjaan Tuhan. Kalau kita anggap gereja ini adalah rumah kita sendiri,
pasti treatment kita akan berbeda, bukan? Saudara kalau lihat rumah saudara kurang beres, kurang gede, kurang bersih, saudara akan bertindak. Karena itu rumah saudara sendiri. Nah, orang yang menaruh hatinya pada gereja dan pekerjaan Tuhan, dia akan menganggap gereja dan pekerjaan Tuhan itu bukanlah sesuatu di luar hidup dia, tapi adalah bagian daripada hidup dia. Sehingga dia akan bekerja mati-matian. Bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta, bukan untuk jemaat, tapi untuk siapa saudara? Untuk Tuhan. Itu menjadi kunci saudara. Itu sebabnya kalau kita tidak pernah menaruh hati kita kepada gereja dan pekerjaan Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini tidak akan berdampak apa-apa. Kenapa kita susah menggerakkan jemaat? Kenapa kita susah menggerakkan teman-teman kita? Kenapa kita susah mendorong teman-teman kita? Memang itu adalah sesuatu yang sulit. Dari sekarang sampai kapanpun tetap sulit. Kecuali Tuhan bekerja. Kecuali Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Membuat kita menyadari bahwa gereja dan pekerjaan Tuhan sebenarnya adalah part of daripada hidup kita. Nah kalau sudah demikian saudara, kita tidak akan lagi melihatnya dengan kacamata yang lama. Kita tanpa disuruh akan pergi keluar. Yang kita pikir apa saudara? Selalu mencari jiwa. Selalu ingin agar orang-orang yang belum kenal Tuhan mereka bisa datang ke gereja, mengenal Tuhan. Itu adalah orang yang betul-betul telah menaruh hatinya kepada gereja dan pekerjaan Tuhan. Dia tahu Tuhan menghendaki dia sebagai orang percaya mencari jiwa. Karena dia sudah taruh hatinya. Dia mau lakukan dengan sepenuh hati. Amin saudara? Itu yang kita lakukan. Jadi kalau saudara mau berhasil pada minggu depan membawa orang-orang baru, tergantung saudara. Apakah saudara menaruh hati saudara kepada gereja dan pekerjaan Tuhan yang besar ini atau tidak? Ini kunci kedua. Kunci ketiga. Sesudah saudara membawa hati saudara mempersembahkan kepada Tuhan. Setelah saudara menaruh hati saudara pada gereja dan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga. Saudara harus belajar untuk mengarahkan hati saudara. Membenahi hati saudara. Mengatur hati saudara. Dalam Inggrisnya lebih tepat, set your heart. Jadi men-set hati kita. Begitu rupa saudara. Sampai hati ini menjadi hati yang lurus. Tidak belok ke kanan dan ke kiri. Hati ini hanya berjalan di dalam kebenaran. Nah saudara, kebenaran hanya satu. Tidak ada dua saudara. Tidak ada kebenaran pertama, tidak ada kebenaran kedua. Nah banyak orang-orang percaya hari ini. Orang-orang Kristen hari ini. Mereka tidak berhasil menjadi orang-orang percaya saudara. Tetap menjadi orang Kristen. Belum berhasil menjadi orang percaya. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengarahkan hatinya. Dia tidak pernah sungguh-sungguh men-set hatinya. Sehingga dia memiliki hati yang apa saudara? Yang murni. Yang tulus saudara. Yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini penting sekali. Kalau kita tidak set hati kita secara benar. Hati kita ini dolak-dalik. Bengkok sana-sini. Tidak pada kebenaran. Tidak tulus. Tidak sungguh-sungguh. Tidak murni saudara. Maka apa yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Tidak akan diberkati oleh Tuhan. Nah itu sebabnya kita mesti arahkan hati kita. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 5. Dalam salah satu khotbah di bukit. Yesus mengatakan satu kalimat yang berhubungan dengan hati saudara. Hati yang apa? Hati yang suci, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Apa itu saudara? Seperti apa itu saudara? Kita lihat. Kalau saudara baca semuanya, banyak hal yang dibicarakan. Tapi ada satu daripada itu yang penting, yaitu dalam ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang, apa saudara? Suci hatinya. Atau murni hatinya. Tulus hatinya. Karena apa saudara? Karena mereka akan melihat Allah. Saudara, apa maksudnya melihat Allah? Tidak semua kita bisa melihat Allah, bukan?
Kata melihat Allah di sini bisa dua pengertian. Yang pertama, melihat kemuliaan Allah. Saya mau tanya, siapa yang pernah melihat kemuliaan Allah dalam Alkitab kita? Banyak orang telah melihat kemuliaan Allah. Semuanya adalah, saya kasih tahu terus terang kepada saudara, special person. Bukan the ordinary, bukan ordinary people, tapi special people, saudara. Orang-orang khusus, bukan orang-orang kebanyakan. No, saudara. Dari mulai Abraham kita lihat. Sebelum dipanggil, dia lihat dulu kemuliaan Allah. Siapa lagi, saudara? Yakub, yang kemudian berubah namanya menjadi Israel. Siapa lagi, saudara? Elia. Dia melihat kemuliaan Allah. Masih banyak, saudara. Dalam perjanjian baru, siapa? Stefanus. Pada waktu dia akan dirajam dengan batu. Dia melihat kemuliaan Allah. Itu kata melihat di situ, saudara. Yang kedua siapa? Yohanes. Di Pulau Patmos. Sebelum dia meninggal, dia melihat satu visi, saudara. Tentang akhir zaman. Dia menuliskan kitab Wahyu. Yang begitu luar biasa, saudara. Yang begitu luar biasa. Melihat kemuliaan Tuhan. Ini pengertian pertama. Jadi saya mau kasih kepada saudara. Kita bukan berarti tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita adalah orang yang sudah suci hatinya. Bukan suci hidupnya. Saya tidak mengatakan saudara dan saya akan suci hidupnya baru bisa melihat Tuhan. Karena kita orang berdosa. Kita tidak pernah akan suci hidupnya. Kecuali kita bertemu kembali dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tapi hati ini harus terus menerus dijaga. Dipelihara. Diatur. Supaya murni. Ini penting, saudara. Dengan demikian baru kita bisa melihat kemuliaan Allah. Pengertian pertama. Pengertian kedua, saudara. Melihat Allah di sini adalah orang-orang yang telah menemukan arti panggilan dan tujuan hidupnya yang telah diberikan Allah kepadanya. Ini luar biasa, saudara. Kenapa kalau saudara bayangkan ada misioneri mau pergi ke Irak? Ada misioneri mau pergi ke daerah yang sulit. Saudara pasti pikir, aduh bodoh sekali. Meninggalkan Amerika, saudara pergi ke mana? Pergi ke Aceh, pergi ke Irian Jaya, pergi ke pedalaman Kalimantan. Kenapa mereka mau, saudara? Karena mereka telah melihat Allah. Mereka telah menemukan tujuan daripada panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa mereka bisa begitu, saudara? Ketika saya pertama kali ke Amerika, saudara, saya pergi ke Texas. Dan ada 6 bulan saya di sana. Saya di Fort Worth, saudara. Dan di situ saya sempat diminta bantuan menjadi tenaga sukarelawan untuk mengajar bahasa Indonesia kepada para misioneri daripada Wycliffe yang akan mengadakan summer atau spring term, saya lupa, atau fall term pergi ke Indonesia. Wah, saudara, mereka sungguh-sungguh belajar Indonesia. Saya bangganya bukan main jadi orang Indonesia, saudara. Karena mulai kasih tahu mereka tentang bahasa Indonesia. Tapi yang saya ajarkan bukan seperti guru bahasa Indonesia, saudara. Itu levelnya udah level tinggi, saudara. Yang saya ajar adalah bagaimana mereka bisa ngomong bahasa Indonesia. Yang gampang-gampang, saudara. Dan mereka itu cara belajarnya bagaimana? Mereka lihat bibir kita ini komat kamit. Belajar daripada bibir dan sound. Mereka dengarnya itu apa? Makan. Oke, mereka ngomong makan nih. Nanti saya tanya lagi. Kalau ini namanya apa? Oh, itu namanya menangis. Kenapa begitu? Karena dengar sound, hafal. Oh, jadi kalau kita mau makan, kita mesti bilang begini, ini makan. Nah, jadi mereka lihat, oh kalau begini makan. Nanti dihafal sama mereka. Sulit orang barat tuh belajar bahasa Indonesia. Karena mereka tuh waktunya singkat, mereka mesti pergi ke Indonesia. Tapi ada satu hal yang saya mau kasih tahu, bukan ini yang penting, tapi berikut ini yang penting. Mereka perlu waktu setengah tahun berdoa untuk tahu Tuhan itu mau taruh mereka di mana. Jadi setiap kali mereka tuh diberikan peta yang gede, taruh di kamar. Tiap kali berdoa tuh menghadap peta, saudara. Doa Tuhan mau di mana? Dan Tuhan akan gerakan, pergi ke sini. Ada yang lebih mengerikan lagi doa-doa tunjuk, saudara. Tok, kena. Kemana, saudara? Afrika. Dia doakan lagi, saudara. Ini ada kejadian nyata, saudara.
Lalu sesudah dia tunjuk itu ke Afrika, tiba-tiba ketika nonton TV, berita tentang Afrika. Dengar kabar tentang Afrika. Jadi Tuhan men-set begitu rupa sampai dia harus melihat. Dia mesti pergi ke Amerika. Tapi intinya satu. Orang-orang bisa menemukan kemana Tuhan mau dia pergi. Kalau dia mempunyai hati yang murni. Bagaimana saudara tahu? Siapa yang akan saya bawa untuk minggu depan? Banyak kan? Tetangga lah, teman lah, rekan lah. Banyak saudara. Saya yakin saudara pasti akan bisa bawa satu orang. Tidak mungkin tidak. Saudara bukan makhluk asosial kok. Kalau di luar temannya banyak sekali. Tapi kalau bawa ke gereja, nah ini tunggu dulu saudara. Sulit sekali. Nah saudara mesti punya apa? Hati yang murni terlebih dahulu. Mulai hari ini saudara doakan saudara. Siapa yang saya mesti bawa pada minggu yang akan datang? Ini penting. Dan ketika saudara membawa orang ini, saudara betul-betul telah memberikan dia ke dalam tangan Tuhan. Saudara mengajak dia, Tuhan yang akan bekerja membawa dia ke sini. Amin. Tugas saudara apa? Yang penting ngomong, ajak saudara. Masalah dia nanti mau bagaimana di sini, itu urusan Tuhan. Kita sudah berbagian untuk apa? Membawa orang itu datang mengenal, mendengar firman Tuhan. Ini penting. Yang terakhir, saudara. Kita bukan hanya membawa hati kita, menaruh hati kita, mengarahkan hati kita. Tapi yang keempat ini yang penting. Kita harus belajar untuk memberikan hati kita kepada mereka. Nah, ini sulit sekali. Memberikan hati kita kepada mereka. Contohnya bagaimana? Contoh Mother Teresa, saya suka pakai kalimat contoh daripada Mother Teresa. Mother Teresa itu disebut sebagai ibu yang memberikan hatinya. Bukan hanya melayani, tapi dia memberikan hatinya untuk orang-orang miskin yang ada di Kalkuta sana. Itu sebabnya ketika dia meninggal, saudara, orang-orang di Kalkuta itu tidak pernah melupakan siapa itu Ibu Teresa. Mungkin sebagian daripada mereka, nah ini negatifnya. Sebagian daripada mereka mungkin belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Tapi mereka pasti mengenal siapa Mother Teresa. Karena apa? Karena dia tidak mementingkan mengabarkan Injil. Yang dia pentingkan adalah dia memberikan hatinya. Nah, saudara tahu bagaimana memberikan hatinya? Langkah pertama, dia keluar daripada keluarga dia. Dia berasal dari keluarga yang kaya. Dia keluar daripada keluarganya yang kaya itu dan kemudian dia memakai jubah. Menandakan dia mau masuk ke dalam kehidupan yang sulit, yang susah, yang miskin papa, saudara. Langkah kedua, ketika dia berada di sana, dia tidak hanya perintah, kerjain ya, kamu lakukan ya. Dia langsung dengan tangan sendiri, segenap hati, segenap tenaga, segenap pikiran, dia curahkan di sana. Itu namanya memberikan hati. Karena firman Tuhan pernah mengatakan dalam Amsal, saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau harta kita pada anak, ya kita punya hati pada anak. Kalau kita punya harta adalah kepada pekerjaan Tuhan, kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kita punya hati ada di sana. Ini penting, saudara. Apa sih yang saudara mau cari? Saudara mau cari emas, mau cari uang, mau cari harta. Kenapa mesti cari capek-capek, saudara? Di sana nanti disediakan. Di mana? Di sorga yang baka. Kamu cari sampai puas di sini, mati nggak bawa, saudara. Saya mau terus terang kepada kita. Mati nggak bawa. Tapi yang di-count di buku kehidupan, kita nggak sama sekali nggak catatkan, saudara. Tuhan itu mempunyai begitu banyak malaikat. Ada satu cerita yang menarik. Dan salah satu malaikat itu kerjanya apa? Menuliskan apa yang sudah kita buat bagi Tuhan. Nah, di buku itu mengatakan begini. Malaikat ini berkali-kali minta apa, saudara? Minta mengundurkan diri. Apa istilahnya? Quit daripada job. Kenapa tahu nggak? Saya kepengen baca, saya baca lagi lebih jauh. Karena nggak ada kerjaan. Dia bilang malaikat yang lain semua sibuk, kecuali saya. Kenapa? Nggak ada orang Kristen
yang berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi dia cuma kerjanya nunggu, saudara. Lama-lama bosen. Lama-lama pingin quit daripada pekerjaan itu. Tandanya apa? Memang gak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh memberikan hatinya untuk pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kita mesti cari dulu kerajaan Tuhan. Banyak bagian firman Tuhan yang mengatakan kepada kita supaya kita pergi mencari jiwa. Karena itu akan di-count, saudara. Berapa hartamu akan di-count dari situ. Yang pertama kita terima ketika ketemu Tuhan apa, saudara? Mahkota. Setelah itu kapling. Kapling rumah. Bukan rumah kelihatan begitu, saudara. Enggak. Rumah apa, saudara? Rumah kebahagiaan. Itu kita share dengan semua orang, saudara. Kita tidak pernah akan kekurangan. Kita akan mengalami kebahagiaan. Tapi saya mau kasih pada saudara. Ini mahkota yang menentukan. Kalau sudah di set kecil, tidak ada upgrade dalam 5 tahun. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Nanti bunganya naik tambah gede. Tidak ada. Seumur hidup ya segitu. Kita sudah tahu nih. Ada sesuatu yang akan mempengaruhi mahkota kita. Kita tidak berusaha dengan baik-baik. Yang kita capek, yang kita sibuk di sini apa? Sesuatu yang fana. Yang kalau kita pergi kita nggak bawa, saudara. Saya berkata kepada saudara, ada bagian firman Tuhan mengatakan, 1 jiwa saja kita bawa kepada Tuhan, seluruh malaikat sorga akan bersuka cita. Dan seluruh malaikat yang memainkan alat musik surgawi akan sekaligus mementaskan satu konser yang luar biasa. Bagaimana kalau 10 jiwa? Luar biasa, saudara. 1 saja sudah luar biasa, apalagi 10 jiwa. Itu sebabnya, saudara. Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh bekerja. Mencari uang untuk hidup dalam dunia ini penting. Tapi yang terlebih penting adalah apa? Mencari, menemukan jiwa yang terhilang. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa melakukannya? Belajar memberikan hati kita kepada mereka. Yesus memberikan hatinya kepada semua orang berdosa. Itu sebabnya dia rela naik ke atas kayu salib. Doesn't matter bagi dia. Kenapa, saudara? Karena dia telah berikan hatinya. Dia tahu kalau saya nggak naik ke atas kayu salib, mereka tidak akan diselamatkan. Satu-satunya jalan, saya harus naik ke atas kayu salib. Tidak apa-apa, asal mereka bisa diselamatkan. Itu namanya memberikan hati. Kita tidak harus terpaku di atas kayu salib untuk teman-teman kita, bukan? Karena Yesus sudah melakukannya. Yang kita perlu lakukan adalah apa? Kita membawa hati kita, persembahkan kepada Tuhan. Taruh hati kita pada gereja dan pekerjaan Tuhan. Set hati kita supaya murni. Dan hati yang terbaik ini, yang kita punya ini, saudara, berikan kepada orang lain. Kalau kita mengajak mereka dengan cara memberikan hati kita kepada mereka, mereka akan datang, saudara, untuk mendengar. Karena mereka tahu kita serius. Kita sungguh-sungguh concern dengan hidup mereka. Mereka akan datang. Dan dalam lubuk hati mereka, saya kasih tahu kepada saudara, ingat baik-baik. Dalam lubuk hati mereka, mereka tidak pernah akan melupakan engkau dan saya. Dan mereka akan tanamkan di dalam hati dan pikiran mereka, ini baru teman baik. Ini betul-betul teman baik. Dia memang tidak memberikan uang. Dia memang tidak suka memberikan hadiah. Tapi dia bisa membawa saya bertemu Tuhan Yesus. Kalau sampai nanti dia ketemu dengan saudara, dia akan mengatakan apa? Terima kasih. Thank you. Sisi. Kamsia. Saudara. Arigato, saudara. Apalagi tidak tahu, saudara, ya. Kenapa? Karena saudara telah memberikan yang terbaik kepada dia. Membawa dia bertemu Tuhan Yesus. Siap, saudara? Itu tergantung saudara. Tuhan menunggu. Dan jangan lupa, jangan biarkan malaikat yang mencatat pekerjaan saudara itu quit daripada pekerjaan dia. Jangan biarkan, saudara. Buat dia sibuk. Bagaimana caranya? Mulailah bekerja. Mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin, saudara? Itu tugas saudara. Ya, mari kita berdoa. Minta dengan hormat Pendeta Fam untuk kita dalam doa firman. Mari saudara kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kami semua.
Kami yang sudah menerima anugerah Tuhan begitu besar Tuhan. Kiranya Tuhan kami tidak sia-siakan. Karena Tuhan kami dipanggil bukan untuk saja menerima anugerah, bukan hanya untuk menerima berkat, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan, firman-Mu pada hari ini sungguh Tuhan menggugah hati kami. Kami mau mempersembahkan hati kami. Biarlah Tuhan hati ini sungguh-sungguh ditaruhkan ke dalam pelayanan Tuhan, diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada mereka yang belum percaya kepada Engkau. Dan Tuhan sungguh sucikan hati kami, supaya Tuhan kami mempunyai hati yang murni untuk melayani Engkau. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh dicamkan dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu, penginjil William yang Tuhan yang telah membawa firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai dia terus Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain, kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.